Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas 3 kemungkinan metode discounted cash flow di dalam valuasi. Pertama, yang perlu diketahui terdapat 3 metode valuasi, yaitu discounted cash flow, relative valuation, dan metode option. Khusus kali ini kita akan membahas tentang metode discounted cash flow saja. Perlu diketahui bahwa sudah tersedia video tentang menghitung free cash flow to firm maupun free cash flow to equity, valuasi dengan FCFF, dan sejumlah seri biaya modal, serta seri EBIT dan EBITDA. Pola yang kita mengambil dari apa yang dipaparkan oleh Damodaran. Jadi terdapat 3 variabel di dalam discounted cash flow. Pertama adalah jenis arus kas yang digunakan, kemudian biaya modal apa yang sesuai dengan arus kasnya, yang ketiga jenis pertumbuhan yang akan dipilih di dalam menghitung value-nya. Ada kemungkinan 3 jenis arus kas di sini, kita akan bahas satu persatu. Jadi pertama adalah dividen, yang kedua free cash flow to equity, yang ketiga free cash flow to firm. Metode dividen discount model atau DDM menggunakan dividen sebagai arus kas. Dividen ini yang dibagikan kepada pemegang saham merupakan kas yang diterima oleh pemegang saham. Jadi inilah jenis kas yang akan di-discounted nantinya. Oleh karena itu, syarat untuk bisa digunakan adalah perusahaan itu memang membagikan dividen dan dalam jumlah yang besar serta rutin. Nah, perusahaan semacam ini biasanya perusahaan yang sudah berada tahap kedewasaan, sehingga membagi dividen itu sesuatu yang rutin. Jadi kalau perusahaan masih baru, startup, maka tidak mungkin membagikan dividen karena laba pun belum punya. Untuk yang arus kasnya negatif atau tidak membagi dividen, maka tidak mungkin perusahaan akan di-value dengan menggunakan metode DDM di sini. Yang kedua adalah FCFF. Dalam metode FCFF, free cash flow yang dihitung adalah free cash flow to firm. Maksudnya, free cash flow yang diterima oleh dua pihak, yaitu kreditor dan investor. Nah, model ini lebih luas cakupannya karena arus kas yang digunakan bukanlah dividen. Sehingga perusahaan yang tidak membagi dividen dapat dinilai juga dengan metode FCFF di sini. Tapi tetap dengan syarat bahwa FCFF-nya positif. Ketika nanti negatif, maka metode ini juga tidak bisa digunakan. Dan yang terakhir, metode ini cukup populer di dalam penggunaannya. Arus kas ketiga adalah free cash flow to equity atau FCFE. Metode ini lebih spesifik dibandingkan dengan FCFF. Arus kas yang diterima adalah untuk investor saja. Jadi arus kas pada kreditor sudah dikeluarkan. Nah, dengan demikian perlu diketahui dulu pola pembagian atau pembayaran kepada kreditor sebelum dihitung dengan menggunakan metode ini. Jadi tugas tambahnya adalah menghitung debt ratio-nya berapa besar, artinya arus kas pada kreditor berapa besar, baru bisa dihitung FCFE. Metode ini biasanya sangat disarankan untuk lembaga keuangan, misalnya bank. Sekarang kita di biaya modal. Prinsip dasarnya adalah arus kas yang digunakan akan memerlukan biaya modal yang berbeda. Ketika dividen diskon model, maka arus kas ini memerlukan cost of equity
karena dividen hanya untuk pemegang stok atau equity. Yang kedua, cash flow to equity juga sama, karena yang menerima cash flow to equity adalah stockholder, sehingga biaya modal yang digunakan cost of equity. Sementara yang terakhir untuk cash flow to firm atau FCFF, penerima dari arus kas itu ada dua, yaitu kreditor dan investor. Oleh karena itu, keduanya dihitung sebagai biaya modal dengan rata-rata tertimbang, yaitu weighted average cost of capital atau WACC. Yang terakhir adalah tentang pilihan pertumbuhan. Pertama adalah stable growth. Ini khusus untuk perusahaan yang sudah matang, yang sudah melewati masa pertumbuhan yang tinggi, dan tingkat pertumbuhannya sudah mendekati pertumbuhan ekonomi. Untuk yang kedua, ini adalah two stage. Jadi, valuasi yang dilakukan untuk perusahaan yang sedang berada dalam masa pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini kita bagi dua, high growth dan stable growth. Jadi ada masa high growth-nya misalnya 5 tahun baru masuk stable growth, perpindahannya secara langsung. Metode ini sangat populer, berbeda dengan metode yang terakhir, yaitu three stage. Metode three stage memerlukan masa transisi, sehingga terlihat lebih natural dalam konteks pertumbuhannya. Konsekuensinya adalah memerlukan masa valuasi yang lebih lama. Misalkan high growth-nya 5 tahun, transisi 3 tahun, maka butuh arus kas 8 tahun. Berbeda dengan two stage yang 5 tahun saja. Demikian metode discounted cash flow dengan pilihan arus kasnya, pilihan biaya modal, serta pilihan pertumbuhannya. Sebagai catatan akhir, perlu diketahui lagi bahwa terdapat 3 arus kas yang bisa digunakan, yaitu dividen, FCFE, FCFF. Untuk biaya modal akan dipilih sesuai dengan arus kas yang digunakan. Sementara pertumbuhan yang bisa dipilih bisa stable growth, satu pertumbuhan, two stage, atau three stage. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.